Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali pada PJJ Akidah Akhlak yang kedua kali di semester genap. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah tetap sehat, tak ada halangan apapun, amin Allahumma amin. Mari kita mulai materi Akidah Akhlak kelas 7 ini, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kemarin pelajaran materi yang pertama adalah Asmaul Husna. Tentu saja kalian sudah mempelajari, sudah saya sampaikan materinya. Ya, garis besarnya adalah ya pengertian Asmaul Husna, kemudian jumlah Asmaul Husna ada berapa? Kalian pelajari, tentu bisa ketemu. Ya, kemudian dari mana kalian tahu ada Asmaul Husna? Tentu saja ya dari Al-Qur'an. Ya, kemarin sudah saya catatkan dalilnya. Di situ ada lafal Asmaul Husna ya dalam 4 surat atau lebih. Kemudian pada materi Asmaul Husna di semester genap ini yang dipelajari, yang dibahas hanya 10, yaitu 1. Al-Aziz, artinya Maha Perkasa. Nah, ini bisa dilihat pada halaman 7. Yang kedua, Al-Basit, Maha melapangkan rizki. Yang ketiga, Al-Ghani, Maha kaya. Ini Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, Ar-Rauf, yang Maha Pengasih. 5. Al-Barru, yang Maha melimpahkan kebaikan. 6. Al-Fatah, yang Maha memberi keputusan. Yang ketujuh, Al-Adil, yang Maha adil. 8. Al-Hayyu, yang Maha hidup. 9. Al-Qayyumu, yang Maha berdiri sendiri. Yang terakhir yang dibahas, yang terakhir Asmaul Husna adalah Al-Latif, yang Maha lembut atau halus. 10 Asmaul Husna yang kamu pelajari itu ada dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat di LKS dalilnya, kok ada lafal Aziz itu dari Al-Qur'an. Kemudian ada Ar-Ra'uf, Al-Basit, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan sikap dan perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Kita harus bisa melakukan ya sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Asmaul Husna. Al-Aziz, nah, diantaranya pengamalannya ya bisa dilihat sikap dan perilakunya: menerima, mentaati dengan sepenuh hati, menaati dengan sepenuh hati atas segala ketentuan Allah, menghindari dari sikap sombong dan seterusnya. Al-Basit, yang kedua Al-Basit, sikap dan perilakunya ini bisa dilihat seperti ikhlas atas rezeki yang Allah berikan. Ikhlas menerima atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Bersikap qanaah, menerima terhadap nasib dirinya sendiri, dan seterusnya. Kemudian Al-Ghani, sikap dan perilaku yang mencerminkan mengimani Asmaul Husna. Al-Ghani yaitu merasa cukup, penuh bersyukur terhadap segala karunia Allah, menghindarkan diri dari sifat rakus, tidak berlebihan. Yang keempat, Asmaul Husna Ar-Rauf, ya, sikap dan perilaku yang mencerminkan sifat tersebut adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah, saling kasih sayang,
saling mengasihi antar sama makhluk Allah. Itu diantaranya ya pengamalan dan sikap yang menunjukkan iman kepada Asmaul Husna Ar-Ra'u. Kemudian Al-Barru yang artinya maha melimpahkan kebaikan. Nah, sikap kita harus senang beramal, ya berbuat baik, berbuat kebaikan seperti Allah senantiasa melimpahkan kebaikan. Kita tiru. Gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki. Itulah diantaranya pengamalan sifat-sifat Asmaul Husna Al-Barru. Kemudian Al-Fattah, membiasakan diri memutuskan sesuatu berdasar syariat Islam. Al-Adil, berusaha bersikap adil dalam setiap hal. Harus bersikap adil, ya jujur dan berkata benar. Itu ya sikap dan perilaku yang mencerminkan sifat al-adlu. Al-Hayyu, maha hidup, berusaha menghidupkan hati yang masih dipengaruhi nafsu setan. Menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah. Kemudian Al-Qayyum, itu sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada sifat Allah. Al-Qayyum, yaitu mengakui kebesaran Allah. Kemudian istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir Al-Latif, artinya maha lembut, sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Asmaul Husna Al-Latif, yaitu memiliki hati yang sensitif, lembut terhadap sesama orang Islam, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Islam. Itulah sikap dan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah iman kepada malaikat. Ya, ini adalah salah satu rukun iman yang kedua. Nanti bisa dilihat halaman 23. Itu ada gambar dalam halaman 23. Coba amati betul. Itu pasti ada hubungannya. Ya, gambar itu adalah Gua Hira. Pasti ada hubungannya dengan malaikat. Kalau kita mendengar Gua Hira, tentu saja kita tahu bahwa disitulah pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Dengan siapa di situ? Ya, ini di situ Nabi Muhammad bersama malaikat yang namanya siapa itu? Malaikat Jibril. Nah, ini oleh karena itu gambar itu pasti ada hubungannya dengan apa? Materi tersebut. Kita lanjutkan pengertian iman kepada malaikat. Sekarang, apa sih malaikat itu? Malaikat itu apa? Nah, malaikat menurut bahasa, malaikat itu bahasa Arab. Ya. Malaikat itu adalah bahasa Arab. Menurut bahasa artinya kekuatan. Makanya dia mempunyai kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa. Makanya makhluk yang paling kuat di dunia adalah malaikat. Itu pengertian menurut bahasa, pengertian malaikat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, malaikat itu apa? Yaitu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Nah, saya ulang lagi, makhluk Allah yang tercipta, yang dijadikan dari apa? Cahaya atau nur. Itulah malaikat. Kemudian iman kepada malaikat. Nah, ini termasuk salah satu rukun iman yang kedua. Nah, apa pengertian iman kepada malaikat? Bisa dilihat pada halaman 24 nanti ya, LKS Akidah Akhlak kelas 7 MTS. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati. Berarti berapa persen?
Yakin itu 100%, kurang dari 100%, yaitu tidak dinamakan yakin. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Wis gampangane percaya ana malaikat. Nah, wong mukmin wajib percaya anane malaikat. Itu sudah dikatakan apa? Iman kepada malaikat. Terus dalilnya iman kepada malaikat. Ada dalam Al-Qur'an banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan iman kepada malaikat. Di antaranya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah. Nah, itu di situ ada malaikat, termasuk iman kepada malaikat. Itu Qur'annya. Sedangkan hadis yang menunjukkan iman kepada malaikat, yaitu hadis tentang rukun iman. Ini dihafalkan ya. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu kamu percaya kepada Allah. Satu, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, pada para malaikatnya Allah. Mulane tiba nomor piro? 2, rukun iman yang kedua, wa antu'mina billahi wa malaikatihi, yaitu nomornya nomor 2. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya qadar. Ini 6 rukun iman. Makanya ini hadis tentang rukun iman. Kemudian sekarang malaikat, nama-namanya harus diketahui dan tugas-tugas masing-masing malaikat. Sebetulnya jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak hanya beberapa hitungan, tapi banyak sekali. Yang tahu hanya Allah. Ya, jumlah secara persis yang tahu hanya Allah. Namun kita orang Islam diwajibkan percaya 10 malaikat dan tugas-tugas masing-masing. 10 malaikat yang wajib diketahui apa saja? Ya, siapa saja? 1, malaikat Jibril. 1 malaikat Jibril. 2 malaikat Mikail. 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israil, 5 malaikat Raqib Atid. Iku Raqib Atid ya. 2 Raqib dan Atid. 7-8 malaikat Mungkar Nakir. 9-10 malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Jadi 10 inilah yang wajib diketahui. 1 malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Makanya nama lain malaikat Jibril adalah malakul wahyi, malaikat penyampai wahyu. Kemudian ada nama lain daripada malaikat Jibril dalam Al-Qur'an, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Kemudian ada lagi nama lain malaikat Jibril, Ruhul Amin, nazala bihi Ruhul Amin. Nah, itu malaikat Jibril. Kemudian dalam Al-Qur'an Syadidul Quwa, ya,
malaikat sangat kuat. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. Syadidul quwa itu sifat daripada malaikat Jibril. Makanya bisa disebut syadidul quwa. Itu malaikat siapa? Jibril. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya adalah membagikan rizki ana sing ngatur dan ya panas. Itu yang bertugas adalah malaikat Mikail. Jadi membagi rizki ya. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil, yaitu tugasnya meniup sangkakala. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun. Dan ditiupkan sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Nah, makanya ya meniup 2 kali. Yang pertama mati seluruhnya makhluk yang ada di bumi, semuanya mati. Kemudian ditiup yang kedua kali, maka hidup kembali yang dinamakan Yaumul Ba'as, hari bangkitnya manusia dari kubur. Ya, makanya malaikat Israfil namanya disebut Shahibus Sur, yang punya sangkakala. Yang keempat malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa, makanya dia disebut malakul maut, malaikat jurupati. Artinya apa? Mencabut nyawa manusia. Yang ke 5 yaitu malaikat Raqib Atid, yaitu pencatat ya amal baik dan amal buruk. Raqib bagian yang baik, Atid bagian yang buruk ya. Nah, makanya 2 malaikat ini ya pasti menjaga setiap manusia. Makanya malaikat Raqib Atid itulah dinamakan malaikat kiramang katibin. Malaikat apa? Kiramang katibin. Ya, malaikat yang sangat mulia ya, tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Ya, innahu lahafizun kiramang katibin. Wa innahu lahafizin. Kiramang katibin. Makanya nama lain daripada malaikat Raqib Atid adalah kiramang katibin. Kemudian nomor 6 dan 7 malaikat 5 dan 6 malaikat mungkar dan nakir. Ini bagian apa itu? Menanyai mayit di alam kubur. Kemudian yang ke 9, 10, jadi malaikat mungkar nakir tadi adalah nomor 7 dan 8. Kemudian yang 9, 10 malaikat Malik, yaitu bagian tugasnya yaitu menjaga neraka atau ya disebut malaikat Zabani ya. Sedangkan malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Itulah nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya masing-masing. Sekarang sifat-sifat malaikat. Ini sifat-sifat malaikat. Ini malaikat yang selalu bertawadhu, tidak pernah sombong. Ini malaikat selalu tawadhu, tidak sombong. Ya, wahum la yastakbirun. Nomor 2 sifat malaikat adalah taat, tidak pernah durhaka.
taat pada perintah Allah, makanya disebut makhluk yang suci ya malaikat itu. Ora tahu salah, ora tahu dosa, ora tahu melanggar ya perintah, selalu taat nurut perintah Allah Ta'ala. La yasuna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang ketiga adalah tidak pernah ya lepas dari sujud kepada Allah. Ya, artinya apa? Selalu bersujud kepada Allah. Ini jadi selalu sujud kepada Allah. Ya, ini. Yang keempat, ya, baca tasbih. Ya, selalu mensucikan Allah. Yusabbihunal laila wan nahara la yaftarun. Ya, mereka malaikat itu selalu bertasbih ya malam dan siang tiada henti-henti. Yang kelima yaitu ya tercipta dari cahaya ya. Khuliqal malaku min nurin wa khuliqal jannu min narin, rawahu Muslim. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin itu diciptakan dari api. Yang keenam, tidak berjenis kelamin, makanya tidak laki-laki dan tidak perempuan, bahkan tidak banci. Karena apa? Tidak berjenis kelamin. Mulane ora ana malaikat ki mana utawa mbende bapak ora ana, ya, tidak berjenis kelamin. Yang ketujuh, tidak makan dan tidak minum, terhindar dari hawa nafsu. Orang duwe nafsu malaikat itu ya. Nomor 8, malaikat itu selalu memohon ampun bagi orang-orang yang beriman, selalu mendoakan kepada orang beriman. Yang ke-9, memberi salam pada ahli surga. Kemudian ada lagi ya, dapat berubah wujudnya. Nah, ini kadang-kadang bisa berwujud manusia ya bisa, kadang-kadang berwujud yang lain bisa. Itulah sifat daripada malaikat. Terus sekarang makhluk gaib selain malaikat. Nah, ora ketok ning wujud. Nah, ini makhluk gaib selain malaikat, di antaranya 1 jin, 2 iblis, 3 setan. Ini sama-sama makhluk gaib, sama seperti malaikat, tidak kelihatan tapi wujud. Yang pertama jin. Jin ini adalah makhluk Allah yang tercipta dari api ya, itu jin itu bahasa Arab. Menurut bahasa artinya apa? Tertutup, menutupi, jin ya. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang apa itu jin. Surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan aku ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya sesungguhnya ia jin, jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi itu ya, jin itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqal janna mim marijim min nar. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali. Kemudian iblis. Sekarang iblis ini sama-sama makhluk gaib. Sama-sama tercipta dari api. Iblis itu juga bahasa Arab. Menurut bahasa artinya putus asa. Nah, jadi sifat putus asa itu buruk. Ya, makanya jangan sekali-kali kalian putus asa, karena putus asa itu adalah ya tidak baik. Putus asa, arti iblis artinya menurut bahasa adalah putus
asa. Sedangkan setan ini ya sama makhluk gaib, tercipta dari api. Itu juga bahasa Arab aslinya setan, syaiton. Itu bahasa Arab, menurut bahasa artinya adalah jauh. Setan menurut bahasa lafal syaiton itu menurut bahasa artinya jauh, jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, itu setan. Makanya setan itu ya selalu buruk ya ini. Kemudian sifat-sifat daripada jin, terus iblis dan setan. Ya, bisa dilihat ya sifat-sifat jin, terus iblis, kemudian setan. Apa sih sifat-sifat jin? Nah, ini jin itu ada dua ya, jin kafir dan jin muslim, sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang Islam. Makanya sama-sama diperintah oleh Allah Ta'ala jadi sama-sama diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi ada dua, jin kafir dan jin Islam. Jin kafir itu jin yang bagaimana? Yaitu jin yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah, selalu durhaka kepada perintah-perintah Allah. Ya, sama seperti manusia. Manusia itu ada yang kafir, tidak mau apa? Ya, melakukan perintah Allah, namun selalu apa? Menentang Allah, itu namanya jin kafir. Sedangkan jin muslim adalah jin yang selalu mengakui keesaan Allah, selalu taat kepada Allah. Contoh jin yang muslim seperti jinnya Nabi Sulaiman ya, itu ya jinnya Nabi Sulaiman. Jinnya Nabi Sulaiman itu Islam. Ya, jadi sifat daripada jin satu, tidak dapat dilihat jelas gaib, terus diciptakan dari api yang panas, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang mengesahkan Allah, ada yang mengingkari Allah, itu jin. Ya, sedangkan iblis, sifat-sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh panca indera, sifatnya gaib. Makanya ya makhluk gaib tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, sama seperti jin, tercipta dari api yang sangat panas. Yang ketiga, sombong, angkuh, ya, itu menjadi sifat dasar yang dimiliki oleh iblis dan setan. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah. Kemudian yang kelima, tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Makanya hidup terus sampai datangnya hari kiamat, itu sifat iblis ya. Ya, kemudian selalu mengganggu ya, selalu mengganggu dan menggoda ya Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Ini sifat-sifat iblis. Jadi dengan demikian, apa bedanya jin dan iblis setan? Nah, ini bisa dilihat. Kalau jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Sedangkan iblis dan setan semuanya kafir. Itu yang membedakan antara jin dengan iblis setan. Jadi sama seperti manusia, jin, ya ada yang Islam, ada yang kafir. Dan
jin itu disyariatkan, diperintah oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kami tidak memerintahkan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah Allah. Makanya ada yang Islam, ada yang kafir. Kemudian terusnya yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela. Ya, ini akhlak tercela atau dalam bahasa Arabnya dinamakan akhlakul madhmumah. Akhlakul madhmumah, akhlak tercela. Ya, akhlak tercela. Dalam materi ini akhlak tercela meliputi 1. Riya, 2. Nifak. Ya, sama halnya dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah. Jadi itu ya. Nifak, riya, nifak, sum'ah. Bisa dilihat pada halaman 38. Ya, akhlak tercela, akhlakul madhmumah meliputi riya. Sama dengan riya adalah sum'ah, ya, dan nifak. Sekarang pengertian riya. Riya. Ya, pengertian riya. Itu dari bahasa Arab riya. Ro'a yara ri'aan, artinya melihat, memperlihatkan. Ya. Menurut istilah riya adalah ya memperlihatkan atau memamerkan amal kebaikannya kepada orang lain. Ya, itu namanya riya. Memperlihatkan atau memamerkan atau sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Itu pengertian riya. Selain riya, sikap tercela yang hampir sama dengan riya yaitu adalah sum'ah. Sama-sama ya, akhlak tercela. Sum'ah itu juga bahasa Arab. Ya, sum'ah dari kata sami'a yasma'u, sam'an, mendengar. Nah, ini kalau tadi riya ya sikap seseorang untuk memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain dengan ya maksud agar mendapat pujian. Nah, ini sama dengan riya adalah sum'ah. Nah, jadi itulah ya. Karena waktunya sudah selesai, maka kami akhiri ya PJJ ini ya dengan saya perintahkan kalian untuk mengerjakan soal dalam link Google di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.